Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam, wabarakatuh. Pak. semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Langsung aja kita mulai kuliah di pertemuan ketiga mata kuliah pengenalan perangkat keras. Itu materi kali ini tentang penggolongan pada jenis-jenis komputer. Oh ya, share screen-nya udah kelihatan belum? Udah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Ya, oke. Udah, Pak. Jenis-jenis ya, jenis-jenis komputer itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Kemudian jenis komputer berdasarkan prosesornya. Yang ketiga yaitu jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang keempat jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Dan yang kelima yaitu jenis komputer berdasarkan skala kemampuannya. Selanjutnya yaitu jenis komputer berdasarkan data yang diolah. Yang pertama itu ada komputer analog, yaitu komputer yang dapat digunakan untuk menerima sinyal analog, komputer yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan untuk data yang tidak berbentuk angka. Ya, karena data dari komputer analog itu yang didapat adalah data yang bersifat gelombang seperti gelombang radio dan biasanya digunakan yaitu untuk merepresentasikan keadaan. Nah, contoh pada komputer analog itu ada beberapa yaitu diantaranya pengecekan suhu, penghitungan aliran BBM pada SPBU. Nah, ini contoh komputer analog itu untuk pengecekan suhu dan juga ini masih jenis komputer analog ya. Yang kedua yaitu komputer digital. Komputer digital yang sering kita pakai untuk aktivitas sehari-hari yaitu dengan CPU adalah inti dari elemen komputer digital. Dan bentuk dari chip komputer digital yaitu kecil dan terdiri dari transistor yang sangat banyak. Contohnya dari komputer digital itu ada desktop, PC atau personal komputer, kemudian netbook, laptop, mini komputer, ada server, maupun komputer tablet. Nah, ini contoh gambar bentuk dari komputer digital. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada komputer hybrid. Nah, komputer hybrid ini adalah komputer yang memiliki kemampuan dari komputer analog dan komputer digital, yaitu dia eh, penggabungan teknologi antara dari analog dan juga digital menjadi satu. Selanjutnya yaitu diperuntukkan untuk pengolahan data yang sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif, yaitu untuk data yang lumayan besar. Selanjutnya digunakan untuk aplikasi khusus yang biasanya dipakai pada robot-robot yang kemudian dipakai sebagai pekerja pada pabrik serta digunakan oleh berbagai rumah sakit yang digunakan untuk memeriksa keadaan tubuh pasien yang pada akhirnya komputer bisa mengeluarkan berbagai analisa yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, ataupun tulisan. Nah, kalau contoh komputer hybrid itu pada pabrik itu biasanya yang dioperasikan sama bagian operator. Nah, kalau yang di rumah sakit
Contohnya komputer yang digunakan untuk USG pada ibu hamil, kemudian untuk apa? Ada lagi juga untuk menampilkan pada bagian rumah sakit itu di IGD atau unit gawat darurat, contohnya gitu. Biasanya suka ada komputer yang menampilkan grafik-grafik tuh. Nah, ini contoh komputer yang penerapannya di rumah sakit. Selanjutnya yaitu komputer berdasarkan prosesornya. Yang pertama itu ada mikrokomputer. Mikrokomputer ini termasuk ke dalam kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Yang kedua yaitu mikroprosesornya adalah sebuah IC yang digunakan sebagai otak atau pengolah utama dalam sebuah sistem komputer. Yang ketiga dikenal sebagai PC atau personal komputer, home komputer atau small business komputer. Nah, contohnya yaitu yang sering kita temui misalnya di tempat kerja, di kampus, di sekolah, itu ada komputer desktop, personal komputer, laptop, netbook. Nah, ini contoh gambaran dari sistem mikrokomputer. Di antaranya ada monitor sebagai output, ada keyboard sebagai input. Nah, ini yang di bawah yang seperti papan dan juga banyak slot-slotnya itu dikenal sebagai motherboard atau papan induk. Kemudian di dalam CPU-nya ini ada disk drive, CD-ROM, hard disk, termasuk juga RAM dan juga prosesor. Yang kedua itu ada mini komputer. Mini komputer ini masuk dalam kelas komputer yang multi-user yang dalam spektrum komputasi berada pada posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan juga sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah mini komputer sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah stasiun kerja atau workstation dan dunia Sun Microsystem. Contoh yaitu workstation. Nah, ini contoh workstation seperti di ruang kerja. Ini ada beberapa komputer di sini ada 5 meja. Nanti ada terdapat berarti 5 komputer. Ini termasuk ke dalam workstation. Selanjutnya itu komputer mainframe mengacu kepada kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang dapat melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang sangat singkat. Nah, umumnya mainframe digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal, serta mampu melakukan banyak komputasi yang rumit dan memerlukan waktu yang lama, dan umumnya digunakan dalam riset para ilmuwan untuk pemrosesan data perusahaan atau keperluan militer. Nah, contoh pada komputer jenis yang berdasarkan prosesornya yaitu mainframe seperti gambar di samping ini, ya disusun seperti blok-blok lemari dengan disusun sangat besar tinggi dan dijadikan satu. Biasanya juga hampir mirip dengan seperti rak server dan juga memang penyusunannya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa, ada satu, dua, ada beberapa layer ya dalam satu susunan tingkat ini.
Selanjutnya yaitu ada superkomputer. Superkomputer memiliki kekuatan pemrosesan yang paling kuat, serta komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan dalam penghitungan. Nah, superkomputer juga diperkenalkan pada tahun 1960-an yang didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation, itu di perusahaan kontrol data. Selanjutnya, superkomputer yang dipimpin oleh Seymour Cray itu memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, yaitu Cray Research. Cray Research yang mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun pada rentang waktu 1965 sampai 1990. Nah, contoh dari superkomputer itu ada IBM Roadrunner. Nah, contoh dari superkomputer seperti ini. Eh, Hampir sama dalam penyusunan komputer-komputer seperti yang sebelumnya. Itu disusun seperti dalam bentuk lemari yang disusun sejajar pada satu ruangan besar. Nah, ini dia dalam satu lemari itu kurang lebih bisa memuat sampai 10 komputer. Itu dalam satu lemari atau rak. Selanjutnya yang ketiga itu ada jenis komputer berdasarkan bentuk fisiknya. Yang pertama ada komputer desktop. Komputer desktop memiliki ukuran fisik yang lumayan kecil. Biasanya cocok diletakkan di atas meja. Bahkan yang sekarang dikembangkan bentuk komputer desktop yang semakin tipis yang dikenal dengan bentuk desktop slim. Nah, ini biasanya desktop slim itu kalau sekarang itu komputer all in one. Jadi ketika kita membeli komputer desktop yang slim itu biasanya hanya tanpa CPU. Jadi semua proses atau hardware seperti CD-ROM, kemudian RAM, memori, serta prosesornya itu biasanya terdapat pada satu perangkat yang berbentuk seperti layar monitor. Nah, bentuk desktop ini yang biasanya dilengkapi dengan banyak ruang yang disebut expansion slot sebagai tempat untuk card tambahan. Nah, contoh komputer desktop salah satunya ya ini mungkin model jadul ya. Komputer desktop yang model jadul hampir sama seperti yang masih model lama, tapi dia CPU-nya sudah diletakkan miring atau tidur tuh di bawah monitor. Kalau yang sebelumnya kan itu dia diletakkannya berdiri dan juga sejajar pada monitor. Nah, kalau model komputer desktop yang slim itu, nah, pada CPU yang di bawah monitor ini dia lebih ramping lagi. Nah, biasanya itu ada pada di belakang monitornya. Dan itu sangat kecil juga bentuknya, itu sudah termasuk ke dalam desktop slim atau all in one. Selanjutnya ada komputer tower. Nah, komputer tower ini memiliki ukuran fisik yang relatif lebih besar dibandingkan dengan komputer jenis desktop. Cocok untuk diletakkan di samping atau di atas meja. Nah, si komputer tower juga memiliki ruang untuk expansion slot lebih banyak, yaitu menambah beberapa slot seperti kapasitas memori penyimpanan, RAM, ataupun graphic card. Nah, yang ketiga ini ada komputer laptop. Nah, komputer dengan ukuran fisik yang dapat dipangku atau dipangku di atas, misalnya di kaki kita, biasanya kalau sambil duduk gitu.
Kemudian ukurannya lebih kecil dari komputer portable. Semua komputer laptop memiliki komponennya yang dibuat menyatu. Eh, Menyatu yang berarti ada yang disolder, berarti tidak bisa diganti. Nah, yang pertama ini ada contoh komputer tower. Nah, yang ketiga ini atau gambar yang kedua dari komputer yang jenis ketiga itu ada laptop. Yang keempat ini ada komputer portable. Pada komputer portable ini memiliki ukuran fisik yang sedikit lebih kecil dari komputer desktop dan juga tower. Nah, seluruh bagian-bagiannya dijadikan satu agar mudah dibawa kemana-mana. Pada jenis komputer ini diciptakan untuk orang yang sering bekerja berpindah-pindah atau di lapangan. Secara bebas, portable artinya mudah dibawa-bawa. Nah, contoh komputer portable seperti ini. Nah, biasanya komputer portable itu memang ukurannya tidak terlalu besar, kecil, ya bentuknya memang seperti kalau ini seperti tas koper ya. Nah, biasanya itu selain orang yang para pekerja di lapangan juga biasanya digunakan oleh pertahanan atau tentara-tentara ya, untuk di lapangan atau untuk memonitor keadaan suatu wilayah. Yang biasanya suka di biasanya dalam komputer yang ada itu seperti ini, portable pada militer untuk di lapangan. Tuh. Selanjutnya yang kelima ada komputer netbook. Nah, pada komputer netbook itu sesuai dengan jenisnya, itu ukuran fisik komputer ini sebesar notebook. Atau ya sebesar buku. Bentuk dan ukurannya hampir sama dengan komputer laptop. Mungkin ukurannya lebih kecil dari laptop, biasanya di bawah 13 inch atau 12 inch. Kalau laptop, kalau masuk kategori laptop itu ukurannya udah di atas 14 inch. Yang keenam ada komputer subnotebook. Nah, ukurannya yaitu hanya sebesar kertas kuarto yang tebalnya kurang lebih 5 cm dan juga masih terus dikembangkan untuk mengecilkan ukurannya. Nah, pada gambar pertama ini adalah contoh komputer netbook dan yang kedua ini komputer subnotebook. Mungkin emang jarang terlihat di pasaran ya. Tapi kalau dulu itu pernah ada juga komputer subnotebook, tapi memang jarang di pasaran. Ya karena memang ukurannya kecil mungkin, tapi fungsinya itu kelebihannya lebih kayak lebih ringan, kecil dan juga mudah dibawa kemana-mana. Tapi memang sangat jarang juga untuk di pasaran. Nah, selanjutnya yang ketujuh ada komputer palm top. Pada komputer ini dibuat untuk dapat bisa digenggam sehingga bila dibandingkan dengan ukuran kaset kurang lebih kira-kira sebesar kaset pada video beta. Nah, arus listriknya didapatkan melalui baterai. Nah, contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Tuh, untuk komputer palm top yang hanya segenggam telapak tangan. Selanjutnya yang keempat itu ada jenis komputer berdasarkan penggunaannya. Yang pertama yaitu komputer untuk tujuan umum atau general purpose computer. Eh, Pada komputer ini tujuan umum adalah komputer yang digunakan untuk secara umum, komputer yang biasa kita temukan atau yang biasa kita gunakan sehari-hari.
Nah, contohnya yaitu komputer yang digunakan untuk mengetik, mengolah data perhitungan, mengolah data grafis, mengolah database, dan lain sebagainya. Nah, pada contoh komputer yang ditujukan untuk tujuan umum yaitu ada komputer PC, personal komputer, desktop, ada dan juga laptop, notebook juga termasuk. Selanjutnya yang kedua itu ada komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer. Nah, pada komputer ini yang digunakan secara khusus dan juga mempunyai satu fungsi saja. Nah, komputer tersebut tidak dapat digunakan untuk pekerjaan yang biasa atau pekerjaan biasa. Beda hanya pada komputer yang untuk tujuan umum. Contohnya yaitu adalah komputer server, PC router, atau terminal dumb. Nah, contohnya seperti ini. Pada yang sebelah kiri ini contoh komputer server. Nah, dan juga ini ada beberapa komputer dengan konfigurasi PC router. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan kategori komputer yang dilihat kemampuannya untuk memproses, baik dalam melayani user, pemrosesan, aplikasi, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas dalam banyak hal sekaligus pada saat bersamaan. Yaitu ada small scale computer, yaitu komputer dengan skala kecil merupakan komputer yang memiliki kemampuan proses dalam jumlah kecil. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini yaitu adalah komputer desktop atau komputer pribadi yang umumnya digunakan oleh satu orang pada satu saat. Yang kedua adalah medium scale computer, yaitu komputer untuk skala menengah. Komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mini, yang biasanya melayani penggunaannya pada dumb terminal. Yang ketiga ada large scale computer. Pada komputer untuk skala besar, yaitu komputer yang termasuk ke dalam kategori ini adalah komputer mainframe. Dan pada mesin tersebut dapat diakses beramai-ramai dan sudah dilengkapi dengan perangkat dan juga software yang sangat lengkap. Penggunaannya pun adalah untuk pengolahan perhitungan dengan kemampuan yang cukup rumit, serta untuk diselesaikan oleh komputer medium dan small. Ya, eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak Nggak ada ada, Pak, Pak. cukup jelas. Ada. Sudah jelas ya? Jelas Pak. Jelas Pak, Ada Pak. Ya, jelas Pak. Insya Allah jelas Pak, paham. ya. Saya bertanya Pak, Ya, mau bertanya tentang perbedaan CPU IC dengan PC Pak, CPU IC dengan PC. dengan PC. Kalau CPU IC itu eh, yang model kurang lebih yang model lama ya. Kalau untuk PC yang personal komputer sampai saat ini juga kan masih banyak digunakan. Kalau IC itu lebih tepatnya kepada prosesornya atau otak dari sebuah komputer. Nah, contohnya itu ada Intel, AMD. Nah, itu contoh sebutan lain dari IC. Kalau PC itu
secara keseluruhan. Nah, itu termasuk ke dalam IC-nya, kemudian RAM-nya, ada VGA card atau kartu grafis, juga memori penyimpanan, HDD atau SSD. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau IC sebenarnya termasuk ke dalam kategori ini ya apa? Prosesor. Tuh Intel ada, kalau untuk komputer ada Intel sama AMD. Sama satu lagi ada M1 itu untuk dari Apple. Ya, seperti itu. Iya Pak, makasih Pak. Nah, kalau sudah jelas, mau langsung diakhiri kelasnya? Gimana Bapak aja? Oh, mau bertanya sedikit Pak. Oh iya, silakan. Maaf Pak, tapi keluar dari pelajaran mungkin ya. Oh iya. Apa sih Pak? Apa yang membedakan antara Android sama iOS Pak? Android sama iOS ya. Oke. Android sama iOS itu yaitu dua sistem yang berbeda. Kalau Android itu sebenarnya turunan, bukan turunan tapi salah satu ya turunan atau anak dari sistem operasi Linux yang ditujukan untuk sistem operasi mobile. Nah, itu sifatnya dia gratis dan juga bisa atau open source, dia bisa dimodifikasi oleh siapa saja. Kalau untuk Android bebas itu. Jadi siapapun bisa bikin sistem Androidnya sendiri. Nah, kalau iOS itu dia lebih eksklusif atau tepatnya eh, apa ya, privat. Hanya perusahaan Apple saja yang dapat apa ya, mengolah atau mengupdate versi dari sistem operasi iOS-nya. Nah, makanya kalau iOS itu hanya terdapat pada perangkat mobile iPhone ya, kurang lebih itu. Jadi perbedaannya itu kalau Android itu bebas, free, bisa dimodifikasi. Nah, kalau iOS itu private dan hanya pemilik dari perusahaannya yang hanya apa yang dapat mengupdate atau memodifikasi dari sistem operasinya tersebut. Terima kasih Pak. Ya, Maaf Pak, mau bertanya. iya, ya silakan. Waktu itu kalau soal tugas nih Pak ya, Iya. itu lebih baik kelompok apa sendiri-sendiri gitu? Oh iya. Kalau untuk tugas, setelah saya lihat dari yang tugas sebelumnya, yang tugas kemarin ya, kayaknya nanti untuk kedepannya itu tugasnya tugas kelompok. Tuh. Kalau untuk jumlah anggota per masing-masing kelompok, nanti saya infokan lagi. Tuh. Bisa dua atau tiga anggota per kelompok. Tuh. Untuk kedepannya tugasnya berkelompok, tidak ada yang individu. Tuh. Oke, ini ada pertanyaan dari chat ya, sambil saya lihat dulu. Tapi bagaimana yang jauh kalau berkelompok? Nah, kalau yang berkelompok mungkin eh, sekarang bisa misal komunikasi seperti ini ya. Misal ada 3 orang, dia pakai Google Meet atau by telepon atau by grup chat tuh untuk pembahasannya gimana, tugas-tugasnya
yang dikerjakan untuk masing anggota siapa aja bagian-bagiannya. Nah, bisa diterapkan dengan cara seperti ini gitu. Kalau yang jauh. Nur Rasti, ya. Nih, yang angkat tangan, ada yang mau tanya? Ya, Yuswandi. Oke, berarti udah cukup jelas ya untuk perkuliahan malam ini. Insya Allah cukup Pak. Iya Pak. Ya, Insya Allah. Iya, sudah. oke, ya udah. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan juga partisipasinya. Kelasnya hari ini saya akhiri dulu ya. Kalau materinya nanti di-share ya. Iya, nanti materinya saya share sama recordingnya juga menyusul itu. Oh, siap, makasih Pak. Ya, terima kasih Ya semuanya. Pak, terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum. Pak. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam juga Pak. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Halo Nanda. Terima kasih Pak.